Ya, Bapak Ibu boleh duduk istirahat kembali. Terima kasih. Nah, ada pepatah nih Bapak Ibu yang biasanya ya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai fasilitator agenda 1. Nama saya Trikukuh Prasetyo. Bapak Ibu dapat memanggil saya dengan sebutan Kuku atau Tri, boleh. Kemudian saya Widya Iswara, ahli pertama, Direktorat Pengembangan Kompetensi, dan sekarang penempatan di kampus Geodiversitas Karangsambung. Kalau dulu PIKKLIPI, Balai Informasi dan Konservasi Kebumian. Nah, pendidikan saya S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang, kemudian S2 saya Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Nah, emailnya, nama lengkap saya @gmail.com, trikukuhprasetyo@gmail.com. Kemudian nomor HP, silakan kalau Bapak Ibu mau menghubungi 083 848 250079. Nah, untuk sosial media saya hanya punya satu Bapak Ibu. Yang aktif hanya LinkedIn saja, yaitu Trikukuh Prasetyo. Kemudian moto. Nah, moto ini kalau dulu waktu kita masih sekolah ya, kita diajari berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau sekarang sudah berkeluarga, hitung-hitungannya beda. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angka berapa yang hilang? 2, Pak. 2. Betul. Angka 2, karena keluarga tidak ada duanya. Ya. Keluarga tidak ada duanya. Hanya seperti angka biner, 0 dan 1, satu-satunya. Oke. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin menghubungi saya di nomor telepon saya, nomor WA saya. Nah, ini foto saya. Nah, sekarang di sini silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Silakan perkenalkan diri Bapak Ibu dengan menyebutkan nama, unit kerja, misalnya di organisasi di mana atau pusat di mana. Boleh juga memberikan keterangan lainnya, misalnya alamat domisili, hobi, pengalaman kerja, dan moto. Oke, sekarang siapa yang mau memulai duluan? Silakan. Adakah Kak Bu Nanis, Pak Ibnu, Bu Yanti? Ayo siapa? Pak Fidi. Sudah raise. Oke, Bu Nanis, silakan langsung diaktifkan mikrofonnya. Silakan, coba dulu. Baik. Selamat pagi Pak Kuku, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fidi Sembah Prasetya, biasa dipanggil dengan Fidi. Home base saya di Pusat Riset Geosistematika dan Evolusi, OR Hayati dan Lingkungan, Bapak Ibu. Dan bidang kajian saya adalah di bidang biodiversitas mikroalga, khususnya diatom, dan potensi pemanfaatannya di berbagai aplikasi, seperti sustainable aquaculture dan juga nutracetika. Saat ini domisilinya kebetulan di Bandung, sebelumnya saya postdoc di Lemang University. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa berkolaborasi di kedepannya. Oke. Terima kasih Pak Fidi. Ada hobi kah Pak Fidi? Hobinya? Oh iya, ada Pak. Hobi saya biasanya basket. Oh, basket. Dan main gitar bareng anak-anak saya, Pak. Ada moto kah Pak Fidi? Moto hidup yang mau moto yang membuat kita lebih semangat, boleh di-share ke rekan-rekannya? Motonya kalau saya sih no pain no gain lah Pak. Jadi kalau mau sukses harus kerja keras dan ikhlas. Oke, betul sekali. Kalau mau sukses harus kerja keras dan ikhlas. Oke, terima kasih Pak Fidi. Oke, selanjutnya siapa yang raise duluan? Boleh diaktifkan mikrofonnya. Apakah izin Bu Lis Zulfa Rosa atau Bu Nuri atau Pak Ibnu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Liza Fahroza. Biasanya teman-teman sih manggil saya Liza. Jadi dari hurufan awal Liz itu dengan Liza di belakang. Jadi mau saya singkat-singkat kita kan.
Kebetulan saya dari organisasi riset material dan nanoteknologi dengan pusat risetnya material maju. Saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia material science untuk konversi energi. Jadi merubah bahan-bahan aplikasi dari sebuah material untuk merubah energi matahari misalnya untuk menjadi energi listrik dan sebagainya. Sekian perkenalan dari saya, dan kalau ada yang teman-teman yang mungkin bidang risetnya sama, ayo kita kerjasama atau kolaborasi nanti. Salam kenal semuanya, bye. Oke, terima kasih Bu Liza. Boleh Bu disampaikan mungkin hobinya atau mungkin moto. Mungkin kalau sekarang ya, karena udah rumah tangga, terus udah melewati masa kuliah yang panjang, jadi hobi sekarang kalau ada waktu senggang, sebisa mungkin di rumah. Gitu. Jadi hobinya di rumah, masak-masak atau apa gitu. Baik, terima kasih Bu Liza. Ya, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya ke siapa yang mau perkenalkan diri? Ada yang sudah resen, Pak Armansyah, Bu Yanti, Bu Nuri, Pak Ibnu. Siapa dulu? Mungkin ganti yang Bapak-bapak dulu ya, Pak Ibnu, silakan. Boleh Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibnu Nurul Huda, biasa dipanggil Ibnu. Saat ini bekerja di Pusat Riset Komputasi, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika. Saya berdomisili di Sumedang, sebelah Bandung ya. Lalu hobi saya itu menggambar atau melukis. Lalu kalau moto, moto mungkin lebih ke belajar sepanjang hayat, mungkin itu. Ya, terima kasih, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Pak Ibnu, belajar sepanjang hayat. Bagus sekali motonya. Oke, selanjutnya kita kalau boleh, siapa dulu? Bu Yanti atau Bu Nuri? Silakan. Saya dulu kalau gitu ya. Oh iya, silakan Bu Nuri. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuku dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nuri Trianti. Saat ini saya tergabung di Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir di Organisasi Riset Tenaga Nuklir ORTN. Lalu pengalaman bekerja, sebelumnya saya sempat postdoc 3 tahun di Japan Atomic Energy Agency atau JEA. Lalu domisili, saya tinggal di Bandung, tepatnya di Komplek Purida Gomas. Tadi ada Mas Vidya di Bandung ya, semoga bisa silaturahim ya kapan-kapan. Lalu hobi saya hunting kuliner dengan anak saya. Tadi Mbak Lis masak, kalau saya nyari aja Mbak. Moto saya you get what you give. Itu saja Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Bu Nuri. Salam kenal Bu Nuri. Oke, selanjutnya ada Bu Yanti, Pak Armansyah, Pak Adang Sonjaya. Oke, silakan Bu Yanti. Baik, perkenalkan saya Bu Yanti Francisca Simanulang. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saat ini tergabung di Pusat Riset Kimia Maju di Puspiptek Serpong. Namun untuk domisilinya saya di Bogor, Kabupaten Bogor sih lebih tepatnya. Kemudian kalau hobi, tadi kan Bu Lisa itu masak, nah saya hobinya makan. Mungkin kapan-kapan bisa ke rumahnya Bu Liza kali ya. Kemudian kalau motonya itu do what you love. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiyanti. Oke, bagus itulah semacam manfaat ya Bapak Ibu ya, kita ketemu latsar, kita saling berkenalan, siapa tahu kita bisa berkumpul bersama, sharing penelitian, saling berkunjung ke rumah gitu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya ada Pak Armansyah. Oke, silakan Pak Armansyah. Baik, terima kasih Pak Kukuh, salam kenal, dan juga teman-teman, salam kenal juga.
Jadi di sini saya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Armansyah, bisa dipanggil Arman. Domisili saya dari Palembang, komdesnya itu di Gatot Subroto, jadi saya di ORI PSH, Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora, Pusat Riset Kependudukan, untuk klaster migrasi, ketenagakerjaan dan sektor informal. Untuk hobi, jadi kalau tadi ada yang memasak, ada yang makan Pak ya, jadi itu cocok untuk kolaborasi ya. Kalau saya hobinya di sini, alhamdulillah hobinya berkebun dan juga olahraga, khususnya badminton seperti itu. Nah untuk pengalaman kerja, saya juga pernah mengajar di Universitas di Palembang, Universitas Pinggir Palembang. Dan untuk moto, saya membuat moto bersama kita bisa. Demikian Pak, mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Pak Armansyah. Motonya sangat menginspirasi, bersama kita bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Adang Sonjaya. Boleh Pak. Ya, selamat silakan. pagi Pak Kuku dan kawan-kawan semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adang Sonjaya. Saya dari kampung ya, dari pinggiran Bandung di Cileunyi. Ini dekat juga sama Pak. Saat ini saya di OR di Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan. Peminatan saya di industri halal. Hobi apa ya? Hobi kalau olahraga sih nggak terlalu, paling rebahan mungkin ya. Apalagi Pak? Moto ya, moto hidup saya yakin usaha sampai. Begitu mungkin Pak Kuku. Oke, terima kasih Pak Adang Sonjaya. Pak, izin kalau nama panggilannya siapa Pak ya? Nama saya banyak sih Pak, tapi ada yang bilang kalau tongkrongan di warung kopi bilangnya Kang Toya sih, tapi boleh panggil Adang juga boleh. Ya, terima kasih Pak Adang. Oke, selanjutnya ada Bu Nanis dan Pak Roni. Oke, Pak Roni sudah mengaktifkan mikrofonnya, silakan. Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuku atas waktunya. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Roni Muslim, biasanya dipanggil Roni. Saya aslinya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi domisilinya di Jogja ya. Udah 10 tahun di Jogja. Saya pusat riset kelompok risetnya di Pusat Riset Fisika Kuantum, ya, organisasi riset nanomaterial yang ada di Serpong. Tapi saya belum ke sana, masih standby di Jogja. Terkait dengan hobi, sebetulnya hobi saya itu berubah-ubah ya. Tapi untuk sekarang hobinya itu traveling. Nah, karena mumpung lagi pandemi ini, jadi di rumah terus. Nanti kalau sudah sehat dunianya baru mungkin traveling lagi. Mengenai moto bekerja sambil berdoa, itu aja. Oke, terima kasih Pak Roni. Betul. Yes. Jadi selama pandemi betul Pak ya, saya juga mengalami ya, kurang lebih hampir 2 tahun ini DRS ya Pak. Ya, di rumah saja. Oke. Oke, selanjutnya ada Bu Nanis. Terima kasih Pak Roni. Selanjutnya ada Bu Nanis, silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Nanis Nurhidayah, bisa dipanggil Nanis. Saya sekarang tergabung di Pusat Riset Veteriner di Organisasi Riset Kesehatan. Jadi saya dokter hewan Pak, agak beda dengan yang lain. Terus kemudian domisili sekarang di Bogor, di dekat IPB Dramaga. Kemudian hobi saya suka baking sama berkebun, Pak. Paling terus kemudian selanjutnya pengalaman kerja belum ada karena dulu habis lulus langsung ikut CPNS, alhamdulillah keterima. Itu jadi kayaknya paling junior, tungkem dulu. Dan yang terakhir moto bersama kesulitan ada kemudahan. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nanis. Oke, Bapak Ibu, sudah ya, Bapak Ibu sudah
memperkenalkan diri. Mereka yang belum, sudah semuanya Bapak Ibu ya? Sudah memperkenalkan diri, kita dapat bersama-sama di sini, suatu apa ya? Satu hal yang menyenangkan. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di kelas kita di kelompok 3 untuk agenda 1 pelatihan dasar CPNS. Oke. Selanjutnya, nah Bapak Ibu tentu telah belajar ya, membaca juga di MOC, masih open online course yang di apa ya, untuk penyelenggaraan ada di LAN. Nah, silakan Bapak Ibu share pengalaman, berbagi pengalaman bagaimana Bapak Ibu belajar dengan MOC. Nah, tentunya ada beberapa masukan ya, ada beberapa masukan yang Bapak Ibu bisa sampaikan atau komentar terkait materi, terkait tampilan, interface dan segala macam. Kemudian bagaimana Bapak Ibu belajar menggunakan MOC ini. Oke, silakan. Boleh juga dikaitkan nanti dengan pembelajaran agenda 1, apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di MOC. Silakan. Ada yang mau mulai duluan? Oke, silakan Pak Fidi. Pak Fidi sudah angkat tangan dulu. Oke, silakan. Mohon Pak izin Fidi. Pak, ya biar cepat. Ya Pak, mohon izin. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi selama pembelajaran MOOC ini ya alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun kadang dalam mencoba memahami beberapa modul saya sempat mengalami kesulitan Pak, karena kebetulan saya tipe pembelajar yang audiovisual gitu Pak ya. Jadi kalau hanya membaca dan modulnya sepanjang itu, ada beberapa modul yang sampai ratusan Pak, jadi agak sulit untuk memahami gitu ya. Tapi alhamdulillah di beberapa modul ada yang sangat singkat, padat dan jelas seperti di micro learning, itu contoh konkretnya ada dalam bentuk video. Di situ saya dengan cepat menangkap gitu ya pesannya gitu ya, dan informasi yang disampaikan. Jadi mungkin sedikit memberi masukan mungkin jika diperkenankan gitu. Kalau untuk latsar berikutnya mungkin lebih ke ya contoh atau aplikasi yang benar-benar real gitu ya dalam bentuk video, itu sepertinya lebih bisa mudah dipahami daripada modul yang panjang gitu Pak. Kemudian untuk platformnya sendiri dari tampilannya saya rasa itu sudah sangat atraktif Pak, sudah rapi gitu ya. Kemudian evaluasi akademiknya alhamdulillah nilainya tidak seburuk saat PKTBT. Jadi PKTBT itu nilainya pas-pasan, kalau tidak salah hanya 60 atau 70, saya lupa. Kemarin setelah beberapa kali mencoba ya, kalau nggak salah 2 kali mencoba untuk evaluasi akademik ya, alhamdulillah bisa mendapatkan berapa 92 ya. Ya masih jauh dari 100 sih Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya share. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Fidi, luar biasa sekali. Jadi memang perlu untuk aplikasi untuk semacam multimedia Bapak Ibu ya. Pak Fidi, ya untuk multimedia, video yang lebih menerangkan, menjelaskan mungkin ada beberapa studi kasus, dan tampilan sendiri sudah rapi Pak Fidi ya. Ya betul Pak ya. Oke, terima kasih Pak Fidi. Sukses Sama-sama, terus. Pak. Ya. Oke, selanjutnya ada Pak Armansyah. Mohon izin, ini Pak Roni ya, mohon izin duluan. Oh Pak Roni. Silakan Pak. Pengalamannya. Ya, baik, terima Silakan. kasih Pak Buku. Jadi coba menyampaikan pengalaman terkait dari MOOC ini. Jadi secara umum memang MOOC ini ya lebih mudah untuk diakses seperti itu yang saya rasakan. Dan juga untuk mungkin sedikit masukan, jadi hampir sama dengan Pak Fidi. Terus juga saya juga menemukan ketika saya mengaksesnya menggunakan HP, Pak ya, Android, nah itu di sana tampilannya dia memang belum artinya sesuai dengan tampilan yang ada di HP itu kalau pengalaman saya. Jadi mungkin ke depan bisa ketika ada teman-teman yang mengaksesnya melalui perangkat HP itu juga bisa disesuaikan tampilannya dengan yang ada di HP seperti itu, jadi lebih memudahkan juga seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin seperti modul memang hampir sama dengan Pak Fidi tadi, memang karena memang banyak sekali bacaannya, jadi ini agak sedikit mengalami hambatan seperti itu. Nah juga untuk yang lainnya terkait dari fitur-fitur ini sudah lengkap dan juga sudah
disertai dengan bentuk-bentuk seperti penilaian dengan adanya trofi, terus juga ada evaluasi akademik, dan di sana juga evaluasi akademik itu saya hanya mencoba 1 kali Pak, karena saya takut kedua kalinya saya nilainya buruk, jadi hanya 1 kali dan langsung saya submit seperti itu. Nah itu mungkin pengalaman dari saya, dan saya lihat video-videonya juga sudah sangat menarik Pak, juga sudah relatif singkat, jadi saya lebih menyenangkan untuk belajarnya seperti dengan menggunakan video-video tersebut. Jadi memang mungkin seperti modul itu memang sifatnya seperti pengayaan atau tambahan itu Pak ya di MOOC ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak terkait pengalaman menggunakan MOOC. Terima kasih. Terima kasih Pak Armansyah. Jadi mungkin tampilannya lebih adaptif Pak ya. Lebih adaptif. Jadi kalau misalnya pakai handphone itu tombol-tombolnya bisa lebih menyesuaikan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi lebih enak apa kalau kita mungkin kan kalau tampilan smartphone kan lebih kecil, mungkin kalau laptop lebih besar. Jadi tampilan lebih adaptif. Kemudian untuk modul-modul terkait dengan Latsar. Oke. Tuh. Terima kasih Pak Armansyah. Selanjutnya Pak Roni. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin teman-teman, saya sedikit menceritakan pengalaman saya terkait MOC gitu ya. Kalau nggak salah MOC itu kurang lebih 16 hari kerja ya. Dan disediakan modul-modul. Mulai dari websitenya itu menurut saya cukup bagus ya, sangat intuitif dan informatif gitu. Ada modul disediakan, ada slide-nya juga yang lebih ringkas dan ada video gitu ya. Ini jujur saja saya tidak membaca semua modul yang disediakan, tapi saya hanya membaca slide gitu. Dan itu menurut saya cukup informatif dan bisa mewakili modul yang ada gitu. Nah, jadi kalau kita pengen mau lebih jelas terkait dengan di slide itu sudah disediakan modul. Dan saya punya pengalaman yang cukup aneh gitu ketika evaluasi itu setelah selesai, dan saya mengerjakan evaluasi hari terakhir tanggal, kalau nggak salah tanggal 26 ya. 20 terakhir 22 ya. Pokoknya hari terakhir itu hari percobaan pertama saya dapat nilai yang sangat aneh, yaitu cuma 22 poin. Saya merasa saya udah bekerja keras gitu ya, 22 poin tuh. Udah pokoknya. Nah, kemudian saya coba lagi, ternyata dapat pertanyaan yang sama gitu. Dan saya agak ragu nih apakah betul ya yang saya kerjakan tadi itu apa salah gitu. Kok cuma dapat 22 poin, itu artinya cuma 11 jawaban yang benar. Nah, saya yakin bahwa mungkin ada yang aneh gitu. Saya jawab dengan jawaban yang sama yang sebelumnya. Nah, akhirnya saya dapat kurang lebih 86 poin. Padahal jawabannya itu sama gitu, kurang lebih sama gitu. Yang tes pertama 22, tes berikutnya 86. Itu sih pengalaman saya singkatnya terkait dengan emosi. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Pengalaman yang luar biasa Pak ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Roni. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Yang tadi sudah ada Pak Vidi, Pak Armansyah, Pak Roni. Silakan, ada yang mau berbagi pengalaman. Kita masih ada Bu Nuri, ada Bu Bianti, Pak Adang, Pak Ibnu, Bu Liza. Izin Pak ya. Ya, silakan Pak Adang. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang lain sebenarnya, tapi kendalanya saya sih yaitu teknologinya tidak adaptif di HP gitu. Jadi harus ke tes itu harus pakai laptop aja gitu. Ya, jadi ada kendala ketika melakukan tes di HP gitu. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Adang. Jadi terkendala untuk itu Pak ya, tampilannya lebih adaptif, jadi lebih nyaman untuk digunakan di smartphone ya. Oke, terima kasih Pak Adang. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bapak izin. Iya, silakan Pak Ibnu. Kalau saya lihat sudah sangat baik Pak. Hanya mungkin sedikit masukan dari saat mengerjakan soal di laptop sih. Kan kalau saya lihat itu soalnya itu
Kalau misalnya sudah kita jawab, terus kita next ke soal yang lain gitu ya. Next ke soal yang lain. Nah, kalau misalnya ada soal yang kita kosongkan dulu misalnya, terus kita jawab nanti, itu next-nya itu kan cuman bisa ngompat satu soal, terus kembali ke soal berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya ngelewatin soal nomor 1, nah setelah kita jawab soal nomor 50 yang terakhir, kalau mau balik ke soal nomor 1 lagi, kita harus mencet berkali-kali. Nah, kalau misalnya ada tampilan yang misalnya menyebutkan nomor 1 sampai 50, tinggal kita pencet klik di nomor itu, pindah ke situ, ke soal itu mungkin bisa lebih baik. Mungkin gitu sih Pak, sedikit masukan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Ada masukan Pak terkait materi, modul, bahan tayang, video? Kalau itu sih sudah sangat baik Pak. Mungkin terkait video aja sih Pak. Kan dari beberapa modul saya lihat itu videonya itu ada yang singkat, ada yang sangat lama. Nah, mungkin kalau misalnya dibuat lebih seragam gitu, mungkin bisa lebih baik. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Ibnu tadi tentang next itu juga dialami oleh sepertinya untuk angkatan sebelumnya. Angkatan 2 juga memberikan masukan seperti itu. Jadi mungkin perlu semacam thumbnail gitu ya, ada angka 1, 2, 3 sampai 50. Jadi untuk 4 misalnya, terus ada tanda misalnya ternyata nomor 25 ini belum dijawab, dikasih warna merah kayak gitu. Itu mungkin semacam untuk solusi lah, mungkin nanti ada perbaikan gitu. Terima kasih Pak Ibnu. Oke, selanjutnya kita masih ada Bu Yanti, Bu Nuri, ada Bu Liza. Silakan berbagi pengalaman ketika belajar dengan menggunakan MOOC. Baik Pak. Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya bukan kayak case-nya untuk berbagi pengalaman ya, cuman agak sedikit curhat karena pada saat ini tuh untuk CSN sendiri di pusat riset saya kita sudah diwajibkan untuk masuk setiap hari dan bahkan selama laksar ini juga walaupun diarahkan itu adalah online ya, tapi kita harus tetap datang ke kantor dan tab presensi pagi dan sore itu harus dari kantor gitu. Jadi untuk saya sendiri sih sebenarnya karena banyaknya materi dan juga beban kerja yang sudah dilimpahkan juga gitu. Jadi sebenarnya sih jadi tidak 100% ya, karena saya akhirnya itu memilih langkah yang paling cepat dan yang penting lulus gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiyanti. Mungkin ada masukan Bu terkait modul, bahan tayang, video? Kalau masukan sih sebenarnya sudah oke ya. Cuman mungkin untuk yang di bahan modul itu terlalu panjang ya Pak. Jadi agak sedikit bosan kalau kita baca satu-satu gitu. Mungkin nanti untuk di modulnya bisa dibuat lebih ringkas lagi. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih yang Bu Wiyanti. Baik Bapak Ibu, mungkin agenda kita ya untuk agenda 1 ini kita akan ada banyak kali pendalaman dan juga kita akan berbagi pengalaman, kemudian kita akan membuat sebuah nanti ada beberapa tugas Bapak Ibu ya, yang itu akan membantu Bapak Ibu untuk semakin mendalami, semakin menguasai untuk materi agenda 1 ini. Baik, tetap semangat. Oke. Selanjutnya masih ada Bu Nanis, Bu Nuri, Bu Liza. Ya Pak. Oke, Bu Nuri sudah mengerti. Ya, silakan. Iya, sama seperti teman-teman yang lain, kurang lebih pengalaman belajar dengan MOOC ini memang sudah lengkap, paket lengkap ya, ada modul, ada PPT. Cuman untuk saya yang tipikal belajarnya itu audio visual, saya sangat prefer gitu dengan video yang menampilkan review materi. Jadi ada beberapa video yang sangat singkat, cuma 2 menit gitu, kayak studi kasus mungkin ya. Nah, cuman ada video, saya lupa di berakhlak ya, ada beberapa video itu yang panjang memang 30 menit, cuman beliau menyampaikan review materi gitu, berdasarkan slide yang ditampilkan. Nah, itu untuk saya yang kurang suka membaca ratusan halaman, itu jadi, oh ya, nangkep.
kadang-kadang setelah membaca modul 200 halaman gitu menguap dia. Tapi setelah melihat videonya beliau menyampaikan seperti review materi, itu cukup tertangkap lagi gitu materinya. Itu saja Pak Kukuh, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuri. Kita masih ada Bu Liza dan Bu Nanis. Silakan. Kalau saya sendiri Pak Kukuh, selama proses pembelajaran OSC memang lebih sering membaca modul. Jadi dari 26 modul yang ada, saya usahakan baca satu persatu karena kebetulan memang kita belum diwajibkan untuk datang ke ke pusat riset seperti Bu Jayanti mungkin udah wajib ya. Kalau kita hanya diwajibkan untuk absen, kemudian memberikan laporan. Jadi karena memang diberikan kebebasan, jadi saya usahakan sebaik mungkin untuk mempelajarinya dengan baik gitu kan. Jadi saya bacalah modulnya satu persatu, kemudian saya coba bandingkan dengan PPT-nya. Ternyata memang ada dalam satu modul itu kadang berulang ya Pak. Jadi penjelasan di awal sudah dijelaskan materi itu, misalnya tentang doxing. Karena kebetulan saya memang agak kurang begitu familiar dengan kalau tentang aplikasi teknologi gitulah, istilah-istilah doxing, istilah-istilah apa gitu kan. Nah jadi saya lebih fokus pada bagian itu. Ternyata ketika saya baca gitu kan, di bagian awal udah dijelasin apa gitu tentang itu. Nanti di bagian bab berikutnya ada lagi itu juga ya materinya gitu. Dengan bahasa yang sama, seakan-akan mungkin agak sedikit terlihat copy paste gitu ya Pak ya. Nah, gitu aja. Jadi padahal kalau dilihat-lihat sebetulnya ya materinya itu nggak terlalu panjang, tetapi karena ini materinya itu terkesan berulang-ulang di dalam modul itu, jadinya beberapa halaman yang panjang. Itu aja sih pengalaman saya selama di OSC. Terima kasih Pak Kukuh. Terima kasih Bu Liza untuk berbagi pengalamannya. Oke, kita masih ada Bu Nanis. Silakan untuk berbagi Ya Pak, terima pengalaman. kasih. Saya sebetulnya ini Pak hampir sama pengalamannya dengan teman-teman. Jadi untuk saran mungkin lebih diperingkas saja di modulnya gitu ya. Untuk PPT saya kira sih saya apresiasi sih, bagus sekali PPT-nya. Jadi menarik, warna-warnanya juga menarik, untuk dibaca tuh menarik. Saya juga tipe yang visual, sehingga sebetulnya saya mengandalkan PPT itu untuk belajar. Nah, ini cerita sedikit ya Pak terkait dengan evaluasi. Iya, silakan. Saya mengerjakan evaluasi kemarin itu 2 kali. Yang pertama agak terkaget-kaget karena saya rasa ini kayak SKB kedua saya gitu loh. Pertanyaannya kok gini banget gitu. Ada beberapa pertanyaan itu yang kayak pengertian gitu loh Pak. Pengertian dan itu hanya beda di beberapa kata. Oh, ini kalau nggak, ibarat kata kalau nggak cheating itu nggak akan bisa mengerjakan ini gitu kan. Sedangkan kalau saya perhatikan di modulnya itu, seperti di modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara itu kan, ada tuh beberapa poin evaluasi tiap babnya itu kan. Nah, itu tuh lebih ke penerapan nilai gitu kan, kemudian praktisnya seperti apa. Nah, saya kira evaluasinya bakal seperti itu gitu. Pas evaluasi pertama saya dapat 60 berapa gitu, tapi ya pasti belum lulus kan. Akhirnya coba lagi yang kedua. Yang kedua kayak gitu lagi, jadi aduh ini gimana ya. Maka harus baca seluruh modul yang, mohon maaf nih maksudnya kan ada yang satu modul aja tuh 200 gitu. Padahal sebelumnya belajarnya PPT gitu. Jadi mungkin ke depan sarannya mungkin kayak ini sih Pak, untuk evaluasinya mungkin ya lebih ke enggak yang pertanyaannya tuh ini adalah bla 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 gitu, tapi mungkin karena ini kan nilai ya, Sari kan adalah penanaman nilai gitu. Saya kira lebih cocok kalau mungkin studi kasus atau apa gitu Pak, biar nggak terlalu berat gitu Pak. Terima kasih Pak, itu mungkin. Oh ya, satu lagi Pak, masukan juga mungkin untuk biar kita tidak mengabaikan modul itu sepenuhnya gitu ya Pak ya, kayak saya di awal itu mungkin ada baiknya juga diberikan kayak bagian yang evaluasi di masing-masing bab. Mungkin bagi sebagian orang itu tidak dilewati saja, tapi kalau saya kemarin saya sempat ngerjain gitu, karena saya belum disuruh masuk kantor gitu ya, jadi saya kerjain aja gitu. Tapi setelahnya yang 200 halaman itu nggak ada evaluasinya per bab. Oh ya udah, berarti gitu. Kayak gitu sih Pak.
Ya itu mungkin bisa jadi masukan. Ya meskipun tidak diwajibkan untuk dijawab, tapi kalau untuk yang sempat mungkin bisa belajar dari situ. Oke, terima kasih Bu Nani. Artinya dalam setiap bab itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada evaluasinya, ada materinya. Jadi lengkap Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, deskripsi singkat agenda 1. Apa sih agenda 1 itu? Kita akan belajar apa aja? Nah, agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan pemahaman. Pemahaman tentang apa? Wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk sinkron 1 ini kita akan sama-sama ya belajar tentang wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai bela negara. Nah, untuk kesiapsiagaan nanti kita akan kupas tuntas di sinkronus ketiga hari Jumat yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer. Nah, nanti juga di hari Selasa Rabu berarti besok kita akan kupas juga tentang isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Itu intinya, PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari mata pelatihan di agenda 1 ini? Nah, intinya seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Tentunya Bapak Ibu sudah belajar ya dengan MOC untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberikan penekanan pada kemampuan praktik. Nah, kemampuan praktik inilah yang nanti akan lebih ditekankan agenda 1 ini. Nah, hasil belajarnya apa saja sih? 1. Memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Kemudian, menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani. Nanti juga akan hari Jumat ya, kita bahas juga tentang sehat jasmani, mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Indikatornya, nah indikatornya setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu mampu menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kemudian menjelaskan analisis isu kontemporer, dan terakhir melakukan praktik. Nah, melakukan praktik lagi, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik, mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Nah, materi pokoknya ini masih agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, terakhir kegiatan praktik yang mencerminkan apa? Mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Diakhiri dengan kegiatan pembelajaran membangun semangat bela negara dan agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk sintesis agenda 1, ini seperti ringkasan babnya Bapak Ibu ya. Ada wawasan kebangsaan, kemudian kita tentu Bapak Ibu ya di modul sudah jelaskan umumnya seperti apa, kemudian sejarah pergerakan kebangsaan, pengertian wawasan kebangsaan, konsensus dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian ada bab tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian dari wawasan kebangsaan itu kita lanjut ke bab 2 yaitu nilai-nilai bela negara. Ada sejarah bela negara, ancaman, AGHT nanti, kewaspadaan dini, pengertian bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, pembinaan bela negara, lingkup pekerjaan. Nah, indikator nilai-nilai dasar bela negara, terakhir aktualisasi nilai-nilai bela negara. Nanti juga ada kegiatan untuk ABN, aksi bela negara. Nah, nanti hari Jumat kita akan bahas juga. Nah, kemudian sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, Sangkri. Apa sih isinya? Pertama, gambaran umum Bapak Ibu ya, kemudian perspektif sejarah negara, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara, bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintah, kemudian landasan ideal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Tangkri. Nah, terakhir yang paling penting ini peran ASN berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014. Nah, kita masuk ke sinkronus 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Kita perlu pahami dulu struktur isi modulnya. Nah, dalam modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Apa sih yang dikaji sebenarnya dalam modul 1 itu? Pertama, menumbuhkan rasa penghormatan terhadap lambang-lambang negara. Kemudian menumbuhkan rasa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, memiliki kesadaran terhadap pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih materinya? Pertama, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, bentuk negara, kesatuan dan makna kesatuan. Ketiga, lambang-lambang negara. Mengidentifikasi dan mentaati peraturan perundang-undangan. Kelima, membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari modul 1 ini akan dilanjutkan modul 2, analisis isu kontemporer, dan ke modul 3, kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kata apa saja yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Silakan, saya punya media, Menti, silakan. Saya akan, saya akan share dulu di PPT-nya. Nah, kemudian saya akan copy. Saya akan copy di kolom chat. Oke, sudah ada linknya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR code ini ya. Silakan. Kata apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata wawasan kebangsaan? Oke. Saya akan stop share dulu. Kemudian saya akan buka Mentinya. Pancasila. Oke, kemudian bela negara, nasionalisme, ideologi bangsa, ideologi negara, luas wilayah, sejarah, kemudian Indonesia, NKRI, ada lagi? Nasionalisme ya maksudnya ya. Oke, Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, kemudian cinta tanah air, ideologi negara, oke. Ideologi bangsa maksudnya ya. Oke, selanjutnya. Oke. Cara pandang ya. Kemudian ada apa ya yang beda? Cinta tanah air, sudah sejarah, cara pandang oke. Sudah 9 orang. Oke, masih ada lagi? Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ada lagi? Oke, masih kita tunggu. Oke, satu lagi. Kita lihat apa yang beda isinya. NKRI, sejarah, oke, Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Sudah? Oke, jika sudah, saya izin untuk stop share dulu ya. Stop share, saya akan copy jawaban Bapak Ibu.
Oke, jadi ini beberapa kata yang terlintas ketika Bapak Ibu mendengar kata wawasan kebangsaan. Ada Pancasila, cinta tanah air, sejarah. Oke, adakah Bapak Ibu yang menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika? Silakan. Ada? Kenapa? Silakan Bapak Ibu jelaskan kenapa ketika mendengar wawasan kebangsaan Bapak yang terlintas di benak Bapak Ibu adalah kata Bhinneka Tunggal Ika. Pak Roni Muslim sudah Ya. mengaktifkan. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini salah satu yang terlintas tadi ya di pikiran saya terkait dengan wawasan kebangsaan, karena kita itu bermacam-macam suku budaya ya, dan salah satu topik yang sering saya baca gitu ya, saya temukan di topik-topik terkait dengan wawasan kebangsaan itu adalah kita harus berbhinneka tunggal ika gitu. Ya, itu aja sih. Oke, ada lagi Pak Roni? Mungkin Pak Roni menuliskan kata lain? Ya, yang lainnya juga saya tulis Pancasila sama NKRI. Oke. Iya, Pancasila karena memang itu salah satu ini ya fondasi negara kita ya, yang memiliki lima butir-butir yang harus kita sepakati semua, dan menurut saya Pancasila ini adalah salah satu fondasi yang cukup baik ya. Buktinya sampai sekarang Indonesia tetap aman, nyaman ya, rukun. Ada Pancasila ini. Ya, kemudian juga ada untuk NKRI. Ya, kita tetap bersatu ya dalam Republik ini. Itu untuk selalu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Pak Roni. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya banyak kata, ada luas wilayah, ada Indonesia, ada cinta tanah air, ada cara pandang, ada nasionalisme. Ayo silakan. Saya menulis cinta tanah air. Cinta tanah air Bu Nuri, ya silakan Bu Nuri. Jadi dari wawasan kebangsaan ini ada, setelah itu diharapkan ada tumbuh rasa mencintai dan menjaga serta melestarikan yang ada dalam bangsa kita ini. Selain itu juga kita akan tumbuh rasa menghargai, menggunakan karya anak bangsa, lalu juga lebih mencintai produk dalam negeri, memahami seluruh ruang wilayah NKRI gitu, karena kecintaan kita terhadap tanah air. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nuri. Luar biasa. Oke, selanjutnya masih ada sejarah, luas wilayah Indonesia, bela negara, NKRI, ideologi negara. Ya, silakan Bu Nanis. Menyambung mungkin Bu Nuri. Oh ya, Oh, iya. mana Pak? Oh, harusnya raise dulu ya Pak ya saya. Maaf Pak. Enggak apa-apa, silakan. Tadi menyambung pernyataan Bu Nuri terkait dengan kecintaan ya. Rasa cinta tuh biasanya kan tumbuh setelah mengenal ya Pak. Nah, jadi tadi saya menulis sejarah bagaimana bangsa ini terbentuk, terus kemudian sejarah perjuangan bangsa itu kan sebetulnya juga diceritakan banyak dalam modul yang pertama ini. Nah, di situ kita belajar bagaimana pahlawan-pahlawan pendahulu kita itu begitu memperjuangkan bisa berdirinya bangsa ini dengan luar biasa. Salah satunya juga dengan menyusun Pancasila ya. Saya juga menulis Pancasila tadi. Nah, maka sebagai seorang ASN ya, sudah seharusnya kita menjadi ASN yang berakhlak, menerapkan norma-norma itu untuk meneruskan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih Bu Nanis. Ya, ada yang mau ditambahkan Bu? Sudah? Oke, terima kasih Bu Nanis. Oke, selanjutnya Bu Liza, ada yang mau disampaikan Bu? Terima kasih Pak Kukuh. Kebetulan tadi saya sama dengan Bu Nanis ya, buat sejarah, kemudian luas wilayah ada Pancasila. Nah, ini berdasarkan dari kata wawasan kebangsaan yang saya pahami bahwa wawasan itu kan artinya bagaimana sih pengetahuan kita terhadap kebangsaan kita itu sendiri. Nah, kalau tidak tahu sejarah, berarti kan kita nggak ngerti kebangsaan kita itu seperti apa gitu kan.
Kemudian kita harus tahu juga luas wilayah kita itu yang mana, Indonesia itu yang mana saja. Apakah apa namanya di Semenanjung itu masih ada daerah kita atau tidak, dan seperti itu. Jadi saya lebih kepada luas wilayah, sejarah, dan pasti konsep utamanya adalah Pancasila. Dan ini juga berhubungan dengan modul yang sudah saya baca sebelumnya. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Liza. Oke, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kita dengarkan nih siapa nih. Masih ada Indonesia, Cinta Tanah Air, Bela Negara, NKRI. Silakan. Pak Armansyah. Sudah resen, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Kuku atas kesempatannya. Jadi saya tadi menulis cara pandang, terus Pancasila dan nasionalisme. Nah, untuk yang cara pandang, jadi saya lihat ketika mendengar kata wawasan kebangsaan ini, saya langsung berpikirkan adalah cara pandang, di mana berasal dari konsepnya atau definisi dari wawasan kebangsaan ini. Jadi kita ketika memahami wawasan kebangsaan, kita sudah memiliki cara pandang sebagai diri pribadi melalui kacamata kebangsaan seperti itu. Melalui apa? Melalui ideologi Pancasila yang tentunya kita sepakati bersama sebagai salah satu bagian dari konsensus yang dibuat kesepakatan dalam hal menjadi kekuatan dari wawasan kebangsaan ini. Dan tentunya ketika kita sudah memahami tentang apa ini wawasan kebangsaan, maka kita tentunya akan memiliki sifat nasionalisme, sehingga kata nasionalisme pun muncul di benak saya ketika mendengar wawasan kebangsaan seperti itu. Ketika kita sudah memiliki cara pandang sebagai suatu bangsa dengan memiliki perspektif, pandangan, dan juga ideologi Pancasila, maka kita akan menumbuhkan sikap nasionalisme kita seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya Pak terkait dari hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Armansyah. Oke, sangat lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Bu Wiyanti. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Kuku. Saya tadi menulis Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini itu sebenarnya simply karena terinspirasi waktu kita sekolah ya, mengikuti upacara itu kan pasti yang selalu dibacakan adalah Pancasila dan Undang-Undang. Dan setelah masa kuliah itu kira-kira 10 tahunan itu nggak ada lagi nih untuk mengingatkan tentang Undang-Undang dan Pancasila, dan kemudian setelah mengikuti apel pagi di BRIN, akhirnya saya diingatkan kembali mengenai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Juga saya pernah dengar nih Pak, kalau di luar negeri ya, khususnya itu di Europe, bahwa Indonesia itu adalah land of harmony. Jadi keharmonisan yang ada di Indonesia itu diatur dan dipedomani oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Luar biasa penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masih ada nasionalisme, sejarah, luas wilayah. Adakah Bapak Ibu yang menuliskan luas wilayah, Bhinneka Tunggal Ika? Belum mendengar nih kata Pak Ibnu. Oke, ada Pak. Jadi silakan. Pak, saya tadi menulis Indonesia, NKRI, dan nasionalisme. Mengapa? Karena menurut saya wawasan kebangsaan itu sebenarnya belajar mengenai Indonesia itu sendiri ya. Indonesia sebagai sebuah negara, entitas di mana di dalamnya itu terdapat keberagaman. Lalu ya Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan ya, di mana ya dengan sistem presidensial dan dengan berbagai peraturan-peraturan dan sistem pemerintahan di dalamnya. Nah, langsung nasionalisme, mengapa saya tulis nasionalisme? Karena tujuan utama dari wawasan kebangsaan itu ya sebenarnya lebih untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dari para calon ASN ini. Jadi nasionalisme itu menjadi mungkin tujuan akhir gitu ya dari wawasan kebangsaan itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Oke, kita masih ada apa nih? Ada juga yang menuliskan tentang bela negara. Oke, silakan. Ada cinta tanah air. Oke. Kita masih ingin nih mendengarkan
Ada Pak Vidi, Pak Adang. Oh, iya Pak, izin ini menyampaikan juga. Saya memilih mengetikkan tadi Cinta Tanah Air salah satunya dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa? Karena Cinta Tanah Air itu ya mutlak dan ini bisa diekspresikan dengan berbagai cara juga. Tidak hanya maksudnya tidak terikat kita harus berada di Indonesia, dimanapun itu kita bisa melakukan istilahnya perbuatan yang mencerminkan cinta tanah air kita, seperti berkontribusi positif di berbagai hal seperti yang telah disampaikan oleh rekan-rekan lainnya, bangga produk dalam negeri, bangga memakai baju batik. Dulu kalau boleh menceritakan pengalaman postdoc, kalau ada hari batik, kita biasanya kompak PPI itu memakai dan foto bareng gitu ya, dan share di sosial media, dan itu sangat diapresiasi oleh kolega-kolega dari berbagai penjuru dunia juga di sana. Kemudian dan Cinta Tanah Air juga dari pengalaman kami gitu Pak ya, teman-teman PPI biasanya dalam merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, entah mengapa ketika mengikuti upacara bendera itu suasananya menjadi lebih hikmat dan seringkali kita meneteskan air mata gitu Pak. Kalau di upacara di Indonesia malah kita tidak sampai segitunya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan ya kemudian sebagai peneliti juga kita bisa istilahnya mengekspresikan cinta tanah air kita dengan benar-benar bekerja sepenuh hati gitu ya, mencintai profesi kita sebagai peneliti. Kebetulan bidang saya juga istilahnya terkait penemuan spesies-spesies baru misalkan di Indonesia, dan kalau kita bisa menemukan spesies baru kita namai dengan nama Indonesia, itu kita mempunyai rasa kebanggaan yang luar biasa gitu Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vidi. Saya jadi teringat dengan peserta sebelumnya di Angkatan 2, ada yang berkata, rindu itu semakin terasa jika kita jauh. Oh, jadi ketika ada peserta yang di luar negeri itu semakin rindu dengan Indonesia ketika mereka di sana. Dan itu pengalamannya sangat luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Vidi. Oke, selanjutnya oke, kita ada Pak Adang Sonjaya. Silakan Pak Adang. Iya Pak, saya menuliskan karena panik mungkin tadi ya, PP di ideologi negara sebenarnya kurang tepat. Ideologi negara itu Pancasila ya Pak. Yang kedua itu saya menulis cara pandang. Jadi ketika wawasan kedengaran Pak? Iya, jadi wawasan kebangsaan, saya pikir ini menjadi yang saya ingat itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri kan, dengan luas wilayahnya, dengan bentuk negaranya, atau dengan keanekaragaman gitu, dan kemudian dengan jati diri, ciri khas tiap-tiap wilayah, yaitu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, keanekaragaman itu. Saya pikir itu Pak. Saya tidak senasionalis Pak Pidi, mungkin karena saya diam terus di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Adang. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan ya beberapa kata yang muncul di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata wawasan kebangsaan. Oke, selanjutnya wawasan kebangsaan ini menurut Pak Antariksa dari Lemhanas. Jadi Bapak Ibu sudah menyebutkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan apa? Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi 4 konsensus dasar bangsa: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun jati diri bangsa, membangun ketahanan bangsa, dan terakhir memperkokoh NKRI. Jadi dari pendapat Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah luar biasa menguasai wawasan kebangsaan ini. Dan ada kata ini tentang diri.
Ini tentu kita wawasan kebangsaan tentang diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, bendera negara diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Bendera negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah sang saka merah putih, merah putih, atau kadang disebut sang Dwiwarna, dua warna. Kemudian bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 46. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, di tempat saya sedang azan zuhur. Saya mohon izin untuk kita break sejenak ya, istirahat sejenak sambil menunggu azan zuhur. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf Pak Vidi, tadi saya manggilnya Bu Vidi. Iya. Oke, izin kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.R. Supratman. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 58. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, nilai-nilai dasar bela negara. Oke, tentu Bapak Ibu telah mempelajari ya pengertian bela negara, kemudian nilai-nilainya, tapi akan kita kupas lagi. Apa sih nilai-nilainya? Ada 5 nilai. Pertama, cinta tanah air. Apa sih indikatornya? Ada beberapa indikator untuk cinta tanah air ini. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa, seperti tadi dicontohkan, menggunakan produk-produk dalam negeri, contohnya misalnya memakai batik, dan lain-lain. Oke, nomor 2 yaitu untuk sadar berbangsa dan bernegara, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kalau diteliti organik profesinya apa Bapak Ibu? PPI? Ya. Perhimpunan Peneliti Indonesia, Pak. Betul, Persatuan Peneliti Indonesia, PPI. Nah, nanti silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bergabung ke PPI? Belum, Pak. Oh, enggak, ya, siap. Berproses Pak ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itu untuk nilai kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ada 5 indikator. Kemudian nilai ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Itu indikator nilai bela negara ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian nilai keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Oke, untuk nilai terakhir, nilai kelima, kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga. Nah, tadi ada beberapa bapak-bapak yang gemar berolahraga. Kemudian sudah mengaktualisasikan nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Nah, dan senantiasa menjaga kesehatannya, termasuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini ada satu video tentang Suster Apung, Bu Robiah. Nanti silakan Bapak Ibu simak dan ambil makna pesannya dari video ini. Nanti setelah ini gimana Bapak Ibu mau lanjut 12.45 atau istirahat dulu jam 12 sampai jam 1, nanti kita lanjut jam 13 sampai 13.35. Karena ada waktu 10 menit nanti Bapak Ibu akan gabung ke roomnya Bu Martira.
untuk ikut pemilihan kalau nggak salah petugas ASBN. Kita istirahat dulu jam 12 sampai jam 1 seperti itu Bapak Ibu ya. Gimana? Iya, Pak. Ya, istirahat dulu. Iya. Ya, Pak. Oke, Istirahat dulu, ya. Pak. Tapi kita tonton dulu ya videonya. Oke. Malam hari ini kita akan bertemu kembali kepada para pahlawan kita. Pahlawan yang benar-benar bekerja dalam diam, silent. Mereka tidak perlu banyak publikasi, cukup bekerja dengan hati untuk memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan saya yakin mereka saat ini terus bekerja dengan menggunakan hati mereka. Untuk itu yang pertama, langsung kita akan mengundang kepada Ibu Andi Rabiah atau lebih kita kenal dengan Suster Apung. Apa kabar Ibu Andi? Ibu Andi, sekarang usianya berapa tahun? Saya lahir 29 Juni 1957. Jadi barangkali masuk 59. 59 tahun. Ya, masuk. Berarti sudah pensiun ya PNS-nya. Sudah pensiun. Saya pensiun 2013. 2013. Iya. Baru beberapa tahun ini pensiun. Sekarang masih tetap jadi Masih suster. tetap. Iya, masih tetap. Ngapung, aktif masih? sendiri, aktif sendiri. Nggak mau di darat aja, kan lebih enak. Iya, menurut saya lebih enak di pulau. Karena di pulau butuh orang sama saya. Kalau di darat, belum tentu saya lewat di depan rumahnya orang, dia ngomong sama saya. Sehingga Ibu, kalau di pulau, kalau nggak percaya, pernah saya nabrak pohon, gara-gara saya dipanggil singgah. Nah, untuk yang mungkin agak-agak sedikit-sedikit lupa, karena ini sudah cukup lama ya kita menayangkan Suster Apung ini sendiri. Kita akan mengingatkan lagi, khususnya untuk pemirsa yang ada di rumah, seperti apa ya kegiatan dari Suster Apung sekarang ini. Langsung aja kita lihat tayangannya berikut ini. Masih ingatkah Anda dengan sosok Ibu Andi Rabiah? Dialah Suster Apung yang berasal dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ia berhasil meraih penghargaan Kick and Hero pada 2009 lalu atas kegigihan dan keikhlasannya untuk mengobati masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Selatan. Saya minta Suster Apung untuk ke atas panggung. Kini, di usianya yang telah menginjak 58 tahun dan sudah pensiun dari PNS, Ibu Rabiah tetap tergerak hatinya untuk melakukan pelayanan kesehatan. Walaupun tidak dibayar dan sudah tidak mendapat gaji, Ibu Rabiah tetap berkomitmen untuk berkeliling ke pulau-pulau tersebut mengobati orang-orang sakit, meskipun untuk dana operasionalnya menggunakan uang pribadinya. Bagi saya secara pribadi dan bagi kami bersaudara berempat, Ibu tidak hanya seorang ibu tetapi beliau juga sekaligus seorang ayah buat kami. Karena beliau menghidupi dan menafkahi kami sejak kecil, ya sejak ayah kami meninggal sampai sekarang ya kami masih dibantu oleh Ibu ya terutama dalam hal kami kuliah. Saya melihat beliau adalah orang yang sangat luar biasa, sangat tegar ya dalam hidupnya. Dalam menjalani kehidupannya, bahkan sampai pensiun beliau masih berjuang bukan hanya untuk dirinya, untuk kami, tetapi juga untuk orang banyak. Untuk mengisi waktu dan mendapatkan penghasilan tambahan saat tidak memberikan pelayanan kesehatan di pulau, Ibu Rabiah mempunyai usaha kecil-kecilan, yaitu menjahit membuat sarung bantal dan gordin. Kedepannya, Suster Apung ini berharap akan adanya bantuan pemerintah agar warga yang tinggal di pulau-pulau kecil di seberang lautan bisa memiliki tenaga medis yang cukup dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Jika diperlukan, Ibu Rabiah siap membantu dan mengarungi lautan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan pada warga di pulau-pulau kecil itu.
ada kesibukan baru selain menjadi suster apung. Ibu Andi Rabiah ini juga membuat horden dan sarung bantal tadi ya? Ya betul. Itu yang beli siapa? Orang pulau. Karena saya terkadang dalam 1 bulan saya bisa jangkau 6 pulau. Sampai bahkan bisa 7 pulau, di mana pulau itu tidak ada petugas kesehatan, di situ lagi saya pergi. Jadi ternyata ibu dengan misalnya nih sekarang ya, dengan berjualan, bisa juga untuk menutup biaya pada saat ibu berkeliling ke pulau-pulau itu? Alhamdulillah bisa. Iya, bahkan ada lebihnya. Oh ya? Iya. Masih ada lebihnya? Masih ada lebihnya. Kalau yang dulu dari hadiah Kick Andy Heroes, masih ada? Masih ada. Itu sudah suster apung tulisan. Oh, tadi yang di kapalnya itu. Oh, yang di kapalnya itu. Iya, itu kapalnya Pak Isukala saya dikasih. Karena dulu memang saya bilang saya mau kapal, tapi saya tidak mau kalau dibuatkan. Karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya buat sendiri, ya berdosalah saya kalau saya macam-macam. Karena saya sendiri punya ide seperti itu. Betul. Berarti setelah Ibu Andi Rabiah ini muncul di Kick Andy khususnya, memang banyak sekali efek yang Ibu rasakan ya? Iya, sampai saya pensiun, ya terkadang panggil sana, saya biasa kalau orang sudah buru-buru, saya ditemu di jalan, saya dikasih pindah di perahu lain. Oh. Ya, untuk secepatnya ke situ, ke tempatnya mereka. Ke tempat mereka. Karena kalau dulu lebih sulit lagi sebenarnya ya. Lebih sulit lagi karena pakai sampan katir. Kalau datang ke pulau-pulau, sebenarnya lebih banyak masyarakatnya anak-anak, bayi, atau justru lansia yang justru membutuhkan pertolongan medis? Umum. Saya lihat itu tidak kecuali kalau memang ada penyakit khusus, misalnya kasus tinggi, misalnya diare, misalnya gatal-gatal. Berarti apa yang harus dilakukan kalau seperti itu, Bu? Harus dikirim lagi ke pulau lain? Alhamdulillah selama ini ya mungkin artinya pertolongan Allah ya, karena keikhlasan mungkin tidak pernah saya rujuk-rujuk kemana, kecuali misalkan orang melahirkan yang saya tidak bisa tolong, terkadang ada retensio plasenta, artinya saya tidak bisa tolong, itu baru diantar ke Makassar. Sampai kapan Ibu mau melakukan hal seperti ini? Sampai lutut saya masih sanggup, pinggang saya masih sanggup, insya Allah. Saya berjanji mau mengabdi di pulau. Luar biasa. Saya berharap akan semakin banyak Ibu Andi Rabiah di Indonesia. Baik Bapak Ibu, itu tadi video tentang Ibu Andi Rabiah, atau biasa disebut Suster Apung. Nah, dari video tadi, makna dan pesan apa yang dapat Bapak Ibu ambil? Ada media, Jamboard, nanti silakan Bapak Ibu isi ya, sambil istirahat. Kita istirahat dulu jam 12 sampai jam 1. Oke, saya copy dulu linknya. Oke, saya stop share dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan isi Jamboardnya seperti ini, menggunakan sticky note Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Oke, silahkan Bapak Ibu tuliskan. Jangan lupa tuliskan nama Bapak Ibu juga. Terima kasih. Kita ketemu lagi pukul 13 lebih 3 menit. Oke, karena sekarang 12 lebih 3 menit. Oke, silakan Bapak Ibu bisa istirahat dulu ya. 1 jam. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Teguh. Untuk recordingnya saya stop dulu ya Pak, berarti ya? Iya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Iya.